Gue bilang juga apa? Setirnya masih di kiri, ya kan? Ya udah tukar sekarang. Halo, kalian sedang menyaksikan channel YouTube Motor1.com Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Wuling Center Pondok Indah. Langsung saja saya ingin memberikan first impression terhadap satu kendaraan yang sangat unik, yaitu ini dia, Wuling Hongguan EV. Wuling menyebutkan ini adalah platform GSEV, Global Small Electronic Vehicle. Kita bisa lihat ya, bentuknya mungil dan warnanya menarik karena ini memang edisi spesial. Ini edisi khusus, edisi yang paling tinggi ya kalau keterangan yang saya dapat. Oke, saya langsung saja pada dimensinya. Dimensinya 2,9 meter. 2,9 meter. Lebarnya hampir 1,5 meter. Jadi bisa dibayangkan betapa mungilnya ya kendaraan ini ya. Jadi panjangnya nggak sampai 3 meter. Lebarnya hampir 1,5 meter. Jarak sumbu roda bisa kita lihat cukup dekat gitu ya. Nah, ini kapasitas 4 penumpang, 2 depan, 2 di belakang. Nah, ini menarik juga nih. Bannya kecil sekali. Ring 12 peleknya. 145 70 R12. Di negaranya di Cina, Wuling Hongguan Mini EV ini jadi salah satu mobil listrik paling laris. Bahkan kuantitasnya itu melebihi Tesla ya, yang di Cina sana. Nah, jika bicara mobil listrik kita pasti identik dengan apa? Baterainya. Ada 2 jenis baterai yang dibawa oleh mobil listrik ini gitu. Jadi yang kapasitas 9,3 kWh untuk jarak tempuh 120 km. Lalu ada satu lagi 13,9 kWh untuk jarak tempuh 170 km. Tadi saya ketinggalan satu, yaitu pengisian daya jika memakai listrik rumah penuh dalam waktu 6,5 jam ya untuk kapasitas baterai seperti itu. Nah, sekarang saya udah berada di kabinnya. Untuk tinggi saya yang 160 jelas sangat cukup. Jelas sangat cukup. Saya meyakini untuk siapapun yang tingginya melebihi saya pasti juga cukup gitu. Ini karena masih edisi dari Cina asli, jadi masih setir kiri ya, karena di Cina menganut setir kiri belum setir kanan. Nanti jika sudah masuk Indonesia itu pastinya akan dibuat di setir kanan. Nah, ini yang menarik bahwa Wuling Indonesia ini masih melakukan penjajakan pasar ya, semacam penjajakan pasar untuk memperkenalkan mobil listrik ini, mobil listrik dalam format yang kecil ini kepada masyarakat. Ya, jika mungkin responnya baik dan prospeknya bagus, mungkin bisa juga dijual di sini. Nah, ini kita lihat masih dicolok kuncinya ya. Terus ada layar di depannya digital, full digital, menunjukkan speedometer, jarak, macam-macam ada di sini, termasuk baterai otomatis ada ya. Di sini kayak persis kayak handphone, baterainya di sini di pojok kiri atas. Nanti bisa kita lihat itu persis berapa persennya, ya persis kayak indikator baterai di handphone kita gitu. Yang lainnya juga menarik ini, ada AC, terus pengaturan iklimnya juga ada di sini semua. Tidak ada kabin bagasi, apa ini? Antena.
Tidak ada. Saya tidak melihat ada kabin bagasi, cup holder di depan. Lalu ini menarik ya. Ini ada ventilasi AC-nya di sini bergabung dengan semacam desain. Jadi kayak seakan-akan panjang gitu. Lalu materialnya baik ya. Material untuk dashboard dan trim itu baik ya. Terus lampunya masih lampu neon, belum LED. Terus sun visor, ada kaca di depan sini, spion manual. Lalu ya tadi karena saya hanya 160 jadi headroom saya cukup. Bangku juga oke. Ya memang ini untuk mobil yang dipakai bukan untuk jarak jauh ya, jarak dekat gitu. Jadi dibuat, tapi ini cukup baik sih menurut saya ya. Baik ini. Rem tangan, ini buat persneling maju mundur ada di sini. Terus ini kaca. Nanti kita lihat kabin belakangnya, kita lihat kabin penumpangnya. Tidak terlalu luas gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk orang dewasa akan cukup kesempitan, tapi ya memang ya seperti itu konsekuensi dari dimensi yang tidak terlalu panjang dari mobil ini. Oke, lampu tadi belum saya hidupin, sekarang udah saya hidupin dan LED ya, LED. Lalu dari tadi saya juga pengen tahu apa sih isi di balik moncong depan yang sangat imut ini. Kita lihat. Ini dia. Isinya tentu saja baterai. Ini baterainya ada di depan. Sini. Baterainya ada di depan karena ini tercolok sama output ya. Ini kan ngisi daya di sini, ini baterainya di sini. Selebihnya kita bisa lihat apa yang ada di baliknya yang kecil itu. Ya, ini Makaron, nama varian yang paling spesial ya di negaranya di Cina. Ini Wuling Hongguan EV Makaron yang paling spesial. Ya, pembedanya adalah warnanya yang lembut, khusus dan dua warna ya, two tone seperti ini. Nah, tadi kita udah bahas bagian dalam, bagian depan, nggak lengkap kalau nggak bagian belakangnya juga. Nah, layaknya mobil pasti ada ruang untuk bagasi. Apakah mobil sebesar ini ada juga bagasinya? Kita harus lihat nih. Nah, ini pintu terbuka seperti ini. Kita lihat bagasinya oke, ada tapi hanya sejengkal ya. Sejengkal untuk menaruh apa di sini? Dokumen paling ya, kalau baju pun bisa pakai kantong kresek gitu ya. Kalau untuk tas, rasanya tas yang kecil, tas sekolah boleh lah gitu. Tapi kalau koper dipastikan nggak bisa. Di sini ada, ini dia. Ini buat mengisi daya. Buat mengisi daya di sini ada, ditaruh di sini. Nah, tapi jika kita menginginkan ruang yang agak besar, kita bisa turunkan satu bangku ke depan atau dua. Tidak ada mekanika apapun, hanya dorong saja sudah rebah bangkunya. Begitu juga jika ingin menaikkannya lagi, tinggal tarik saja seperti ini. Sudah tidak ada pengait apapun yang ada di sana gitu. Jadi semuanya benar-benar sangat sederhana, tapi kepala saya kejedut ya karena terlalu pendek, padahal saya sudah pendek gitu. Oke, jadi yang tingginya 160 ke atas harus berhati-hati menjaga kepalanya tidak kejedut seperti saya. Oke, kita sudah cukup lengkap ya melihat mobil ini dari depan, belakang, bagian interior dengan bobot yang kurang lebih 600 kg, diklaim cukup mampu untuk membawa 4 penumpang. Ya, jika rata-rata penumpangnya beratnya sekitar 70 kg sampai 80 kg, membawa 4 penumpang masih oke, masih capable, masih mampu sesuai dengan spesifikasinya.
Nah, sedangkan untuk harga jelas kita sama sekali belum tahu berapa jika mobil ini dipasarkan di Indonesia. Oke, cukup sekian first impression kami seputar Wuling Hongguang Mini EV Makaron. Semoga informasinya berguna. Jangan lupa subscribe di seluruh media sosial kami, Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Sampai jumpa.